Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali melanjutkan rutinitas kajian dan juga talaqi tahsin kita. Namun sebelumnya, mari kita lanjutkan sebagaimana biasanya kita kaji daripada kajian singkat terkait dengan salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Ighathatul Lahfan fi Masayyidi Syaitan atau min Masayyidi Syaitan. Kita sudah sampai di bab yang keempat yang membahas tentang fi anna hayatil qalbi wa isyraqahu maddatun kulli khairin fihi wa mautahu wa zalamatahu maddatun kulli syarrin fihi. Baik, pembahasan pokok yang keempat ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasannya rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan bab yang keempat beliau mengatakan bahwasannya hati yang sebuah hati itu bisa diibaratkan dengan sebuah adanya kehidupan dan adanya kematian. Maka kalau seandainya hati itu hidup, maka dia selalu condong kepada kebaikan. Dan ketika hati itu mati, seakan-akan redup, tidak ada cahaya. Maka yang terkandung di dalamnya adalah unsur-unsur yang mengarah kepada keburukan. Nah, ini adalah tema pokok pada pembahasan kita kali ini. Yang berkaitan dengan hati yang hidup dan hati yang mati. Nah, maka eh, kata Imam Ibnul Qayyim bahwa pokok daripada segala kebaikan dan kebahagiaan pada seorang hamba itu adalah ketika hatinya itu hidup, ya. Hidup itu Imam Ibnul Qayyim juga mengumpamakan dengan bercahaya, bercahaya. Karena banyak umpama-umpama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengumpamakan bahwa kebahagiaan itu adalah cahaya. Ya, cahaya itu adalah cahaya yang biasanya diberikan di dalam hati atau relung-relung hati orang-orang kaum-kaum muslimin yang menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathalahu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Dan ada kalanya orang-orang yang hatinya mati, yang diibaratkan dengan mati, maka kami hidupkan kembali. Setelah kekafirannya, kami hidupkan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kami berikan pelita cahaya agar mereka bisa berjalan di bumi ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menerima wahyu. Yang tadinya gelap gulita jahiliyah, tidak adanya wahyu, namun setelah datangnya wahyu seakan-akan menjadi cahaya di dalam relung hati kaum muslimin yang menerima wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, jadi dua pokok pembahasan yang dihimpun
di dalam tema ini adalah sebuah kehidupan dan juga cahaya. Hati yang hidup dan hati yang bercahaya. Maka hati yang hidup itu akan kelihatan kekuatan daripada hatinya. Kemudian hati yang hidup itu adalah hati yang bisa mendengar, hati yang bisa melihat, hati yang hidup, ya. Wa iffatihi wa syaja'atihi, hati yang benar-benar juga iffah. Kemudian hati yang benar-benar berani, ya. Atau hati yang benar-benar berani dalam menerima beberapa kehidupan di dunia. Kemudian hati yang sabar, wasairi akhlaqihil fadilah. Dan itu mencerminkan kepada perilaku dalam kesehariannya yang bagus. Wa mahabbatahu lil husni, dan kemudian hati yang seperti itu pasti akan mencintai yang baik. Kemudian wa bighaddihi lil qabih, dan juga senantiasa tidak menyukai atau membenci sesuatu yang buruk. Fakullama qawiyat hayatuhu qawiyat fihi hadhihi sifat. Seandainya kuat kehidupannya ataupun semakin terang benderang cahaya itu di dalam hati seseorang, maka sifat-sifat baik itu akan terus lebih kuat menempel. Begitu juga sebaliknya, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau dia seandainya lemah, cahayanya semakin meredup, maka itu sifat-sifat yang baik itu akan lama-kelamaan juga sirna atau pupus di dalam relung hati seseorang. Maka inilah yang disebut dengan qalbus sahih, atau yang sering kita sebut dengan iman fluktuatif yang naik turun. Naik, naik turun. Namun sebenarnya kesehatan hati itu adalah sebuah cahaya yang harus senantiasa kita jaga. Wal qalbu sahih, kata Imam Ibnul Qayyim, al-hayyu idza uridat alaihi al-qaba'ih nafara minha bi taba'ihi wa abghadihi. Kalau hati yang bagus, ya, kualitasnya bagus, cahayanya, pelitanya terang benderang, dan hatinya disibatkan ibad hati yang bersih, hati yang hidup, maka kalau seandainya disuguhkan keburukan kepadanya, dia lari, ya, dia tidak menerima, dia membencinya. Walam yaltafit ilaiha, bahkan tidak menoleh kepada keburukan tersebut. Bi khilafil qalbil mayyit, ya, berbeda halnya dengan hati yang mati. Hati yang tidak ada kehidupan, hati yang tidak cahaya, tidak ada cahaya. Fa innahu la yufarriqu bainal husni wal qabih. Bahkan hati tersebut tidak bisa membedakan apa yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya halakun man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'ruf wa yunkiru bihil munkar. Kata Ibnu Mas'ud, celaka bagi orang yang tidak mempunyai hati yang bagi orang yang punya hati yang tidak bisa mengenal yang ma'ruf, mengenal yang baik, dan juga dia tidak bisa menegah daripada kemungkaran, tidak tahu cara menghindari kemungkaran, tidak mengenal kepada kebaikan. Ini kata Imam Ibnu Mas'ud, hati yang seperti ini celaka, sudah rusak, kata Ibnu Mas'ud. Begitu juga kata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalikal qalbul marid, dan hati yang sakit, yang dipenuhi dengan syahwat, fa innahu li dha'fihi yamilu ila ma ya'ridu ilahu man dhalik min dhalika bihasabi quwwatil maradi wa dha'fihi. Dan dia juga akan lebih condong kepada keburukan, kepada syahwat, sebagaimana kalau seandainya kuat rasa sakitnya, maka dia juga akan lebih condong kepada keburukan, dan syahwat lebih kuat pula. Maka di dalam hal ini, ya, Imam Ibnul Qayyim mengumpamakan ada ruh di dalam hati. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, fajumi'a bainar ruh alladhi yahsulu bihil hayah. Karena hati itu ada kehidupan, maka ada ruh di dalamnya. Maka wan nurul ladzi yahsulu bihil idha'ah wal isyraq. Dan cahaya itu menjadi ruh atau menjadi pondasi utama di dalam hati. Maka kita lihat dari mana datangnya cahaya. Maka di sini Imam Ibnul Qayyim mengatakan
uh, وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب، ونور تستضيء وتشرق به، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Inilah yang kata Imam Ibnul Qayyim bahwa nur itu berasal, nantinya kita akan melihat nur itu, cahaya itu yang ada di dalam hati, itu berasal daripada iman dan ilmu. Dua unsur ini yang akan dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim, iman dan ilmu. Maka dialah menjadi charger utama untuk penerang, untuk menjadikan hati itu lebih menerangi, cahaya itu lebih menerangi daripada hati-hati manusia. Kata Imam Eka di dalam sebuah syair mengatakan, An-nasu fi sadafil dhallami wa nahnu fi dhaw'in nahar. Ada kalanya manusia itu berada di dalam kegelapan, maka orang-orang yang mempunyai hati yang bersih mengatakan, kami di dalam cahaya siang hari, atau di bawah matahari siang hari. Artinya di dalam sebuah cahaya yang terang benderang. Dan di sini Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bahwa wahyu itu diumpamakan menjadi dua perumpamaan. Yang pertama air, yang kedua api. Ya. Maka Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya, dengan perumpamaan air. Apa kata Allah? أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Di sini Allah mengatakan bahwasannya telah diturunkan air, ya, yang air itu mengalir kepada lembah-lembah, dan itu sesuai dengan kadarnya lembah tersebut. Artinya kalau lembah itu besar, maka air yang mengalir ke arahnya juga besar. Artinya begitu deras daripada eh, desiran angin, desiran air yang menghembus ke dermaga tersebut. Maka kalau seandainya lembah tersebut kecil, maka juga demikian. Maka air yang mengalir ke tempat tersebut juga kecil. Maka di situ juga Imam Ibnul Qayyim mengumpamakan bahwa hati kita juga begitu. Kalau seandainya hati kita diibaratkan wadah seperti lembah tadi, kalau seandainya dia membesar, maka wahyu yang akan turun ke hati kita juga akan besar. Cahaya yang akan turun ke hati kita juga akan besar. Tergantung kadarnya. Kalau kecil, maka dia akan kecil. Maka yang menjadikan sebab besar kecilnya itu adalah wahyu itu sendiri. Seandainya kalau kita lebih dekat dengan wahyu, apa yang kita baca di dalam Al-Quran, apa yang kita pelajari dalam tafsirnya, apa yang kita pelajari dalam ilmu-ilmu agama yang bisa menerangi cahaya hati tersebut, maka lama-kelamaan hati tersebut seakan-akan hampa, seakan-akan besar, seakan-akan menjadi lebar. Sama seperti nanti Imam Ibnul Qayyim mengumpamakan di dalam salah satunya adalah dalam perumpamaan lain adalah seperti api. Wahyu itu seperti api. Apa kata Allah? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka yang tidak mau menerima wahyu itu diibaratkan seakan-akan mereka menerima cahaya, tapi cahayanya hanya dihidupkan di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri tidak menerima cahaya tersebut. Jadi cahayanya hanya menyinari kepada sekelilingnya, tapi dia sendiri tidak menerima cahaya tersebut. Maka kata Allah apa? Mereka seakan-akan menjadi orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Bahkan mereka tidak bisa berkata, buta, tuli, dan kalau seandainya
air-air yang turun dari langit. Dan kemudian banyak daripada kegelapan atau juga petir-petir yang menyambar mereka. Bahkan mereka menjadikan telunjuk-telunjuk mereka memasukkan ke dalam telinganya dan menyumpalnya. Kemudian obat yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim bahwasannya cahaya itu adalah cahaya yang berasal dari apa yang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu Al Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya seandainya ada nasihat, seandainya ada yang dibacakan daripada wahyu-wahyu Allah, maka terimalah. Kata kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apa yang dibawakan oleh Allah yang diserukan kepada orang-orang yang beriman dan kemudian yang diturunkan melalui rasulnya, seandainya kita menerima, maka disitulah sumber kehidupan kita. Artinya sumber kehidupan apa? Sumber kehidupan hati. Kalau seandainya hati sudah hidup, maka akan ada kebahagiaan di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengumpamakan bahwasanya orang yang tidak mau menerima apa yang dibawakan oleh Allah dan apa yang yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dibawakan oleh Rasulnya, seakan-akan jiwanya itu seperti kuburan, ya, seperti kuburan. Artinya ada hati di dalamnya, namun hati itu terkubur di dalam satu jiwa. Dan bahkan lebih cocok kata Imam Ibnul Qayyim, itu jiwa seperti kuburan. Tidak ada cahaya dan bahkan jiwa itulah yang bisa membenamkan hati yang tadinya harusnya berpotensi hidup, maka tersimpan di dalam jiwa yang mati, maka hatinya juga mati. Nah, maka kata Imam Ibnul Qayyim cocoknya kalau ada orang yang tidak peka terhadap kebaikan, larut dalam keburukan, ya tidak peka terhadap lingkungan, bahkan selalu berbuat kebajikan, berbuat keburukan, ya, berbuat keburukan dan bahkan tidak manusiawi, tidak melihat dari mana sudut pandang yang baik lagi. Tidak lagi melihat manusia itu seperti manusia. Maka orang yang seperti ini dikatakan ini hatinya sudah tersimpan, terkubur di dalam jasad yang bahkan dikatakan seperti kuburan. Makanya Allah mengumpamakan dalam ayatnya, Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada yang ia kehendaki. Artinya ada orang-orang yang bisa mendengar. Ini hanya umpama saja. Maksudnya apa? Yang bisa mendengar maksudnya adalah hatinya yang bisa hidup, yang masih bisa mendengar daripada banyak daripada wahyu-wahyu Allah. Dan yang dikatakan oleh Allah, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Dan engkau wahai Muhammad kata Allah, engkau tidak bisa membuat seseorang itu hatinya bisa hidup. Kalau dia sudah tersimpan di dalam relung jiwa yang memang sudah seperti kuburan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak punya otoritas untuk menghidupkan hati seseorang yang sudah mati, yang tersimpan di dalam jiwa yang sudah diibaratkan jadi kuburan. Maka itu adalah otoritasnya Allah. Allah yang menghidupkan. Kata di dalam syair mengatakan, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Di dalam sebuah kebodohan, sebuah kejahilan, maka itulah diibaratkan seperti kematian sebelum kematian. Artinya kalau ada orang yang tidak mau menerima ilmu, yang tidak mau menerima wahyu, yang malas untuk pergi ke majelis ilmu, ini diibaratkan jiwanya, hatinya seperti hati yang mati sebelum memang benar-benar hakikat mati. Memang dia berjalan, dia hidup, tapi hanya seperti mayat hidup saja. Tapi sejatinya dia sudah dikatakan mati. Kenapa? Karena tidak ada cahaya di dalam hatinya. Wal'iyadzubillah. Wa ajsamuhum qabla al-quburi quburun. Dan kemudian jiwanya diibaratkan seperti sudah menjadi kuburan sebelum yang dijadikan kuburan sebenarnya. Artinya sudah menjadi kuburan untuk hatinya sebelum dia dikuburkan jasadnya. Warwahuhum fi wahsyatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nusyuri nusyurun. Maka dia nanti juga seakan-akan ketika di hari kebangkitan
Dia dibangkitkan seakan-akan seperti tidak dibangkitkan. Apa artinya? Seakan-akan tidak bisa seakan-akan tidak dibangkitkan. Karena orang yang dibangkitkan itu adalah orang yang dipertanggungjawabkan amalnya. Orang yang masih menyala daripada cahaya-cahaya hatinya. Masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau ada orang yang sudah mati hatinya, jiwanya sudah seperti kuburan, apalagi yang dipertanggungjawabkan. Nah, maka kata Allah di sini, ah, lebih betul, ini orang yang seperti ini memang sudah lebih mendekati kepada azabnya Allah wa'iyadzubillah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya mengumpamakan di dalam ayat yang lain, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya kalau melihat potensi hati itu hidup atau tidak hidup, maka kata Allah, Allah lah yang memberikan otoritas, yang punya otoritas untuk memberikan hidayah. Ketika Allah sudah menjadikan satu hidayah di dalam hati seseorang, maka hati tersebut lapang, hati tersebut luas. Ya? Jadi seakan-akan tidak sempit. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah membuat dia tersesat ke dalam keburukan, condong di dalam syahwat, condong di dalam keburukan, maka seakan-akan Allah menjadikan hatinya itu sempit. Sempit itu seakan-akan diumpamakan di dalam Al-Quran seperti orang yang naik ke langit. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan orang yang naik ke langit. Maka ayat ini juga salah satu ayat yang diterima ya, atau yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan untuk mengkaji terkait dengan atmosfer ya, yang bahkan dikatakan tidak ada oksigen. Maka kalau orang yang naik ke langit tidak ada oksigen, disitulah yang dikatakan apa namanya, manusia itu akan sesak. Begitu juga relate yang dikatakan di dalam Al-Quran. Padahal ini adalah sebuah perumpamaan. Mengatakan bahwasannya kalau ada hati manusia itu tidak diterangi dengan hidayah kebaikan, hidayah iman, hidayah ilmu, maka hatinya itu seakan-akan sempit sekali. Seperti orang yang naik ke langit. Padahal saat itu belum ada ilmuwan-ilmuwan yang naik ke langit. Melihat bagaimana atmosfer itu. Ternyata Al-Quran sudah, ini salah satu bukti bahwa mukjizat Al-Quran ditemukan. فآل الهدي والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. Orang-orang yang menerima hidayah iman, maka dia hatinya itu seakan-akan lapang dan menjadi luas. Begitu juga sebaliknya, orang yang ditakdirkan di dalam kesesatan dan dia condong ke dalam keburukan, maka hatinya itu akan menjadi sempit. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدر وأهل الضلال في الظلمات والضيق الصدر والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه وموته وظلماته مادة كل شر فيه. Maksud daripada apa yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim semuanya terkait dengan hati yang hidup, kemudian perumpamaan-perumpamaan dengan Al-Quran. Imam Ibnul Qayyim ingin mengatakan bahwasannya bahwa hati yang hidup itu dia bercahaya dan juga dia bisa menerima unsur-unsur daripada segala kebaikan. Bahwasanya hati yang hidup itu indikasinya lebih condong kepada kebaikan. Dan hati yang mati indikasinya di dalam kehidupannya dia sering, atau hati yang mati atau hati yang tidak punya cahaya itu indikasinya lebih condong kepada keburukan. Baik, mungkin itu yang dapat kita paparkan di dalam bab ini. Insya Allah akan kita lanjutkan bab selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Lebih spesifik lagi, insya Allah akan dibahas, akan dikulas oleh Imam Ibnul Qayyim. Insya Allah lebih ke depan nanti, insya Allah lebih menarik lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya uh, Ighathatul Lahfan min Masyayidis Syaitan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke sesi talaqi. Wallahu taala a'lam bishawab.